Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers pada malam hari ini? Kami harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada malam hari ini kami beserta tim Virtual Lovers bisa hadir kembali dan bisa kembali lagi menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya. Yang mana pada malam hari ini kami ingin mengajak Sobat Virtual Lovers semuanya untuk berkeliling melihat situasi yang ada di seputaran Jalan Gautama Ubud. Yang mana di kawasan ini banyak sekali warga negara asing atau bule-bule ya, hampir di sepanjang jalan kaki ataupun mereka yang nongkrong di restoran mayoritas didominasi oleh turis-turis dari mancanegara. Bisa kita saksikan ya, cukup ramai sekali situasi pada malam hari ini. Banyak sekali bule-bule yang berjalan-jalan. Jadi tidak heran jika tempat ini atau kawasan ini dinamai sebagai kampung bule ya Sobat Lovers, karena memang bisa kita saksikan bersama banyak sekali di sepanjang jalan di kawasan ini wajah-wajah turis dari mancanegara. Dan di sepanjang jalan ini pun juga banyak terdapat seperti restoran-restoran ataupun galeri seni, bahkan oleh-oleh seni, dan juga toko-toko pakaian banyak sekali. Jadi kampung bule di Ubud ini tentunya bisa menjadi destinasi wisata bagi Sobat Lovers yang ingin berlibur bersama teman ataupun dengan keluarga pastinya ya. Kampung bule ini pun pada awalnya juga sepi ya dulu Sobat Lovers, sebelum banyaknya turis-turis yang berdatangan ke tempat ini, dan tentunya tempat ini semakin dikenal oleh warga asing dari mancanegara. Kemudian berdirilah banyak kafe-kafe, restoran, bahkan oleh-oleh seni ataupun toko-toko pakaian berdiri di kawasan ini, sehingga kawasan ini menjadi cukup ramai hingga kini. Bahkan bisa kita saksikan saat hari mulai gelap atau malam hari, Sobat Lovers bisa melihat berbagai pemandangan kafe-kafe, restoran yang cukup instagramable dengan lampu-lampu hias yang sangat cantik sekali mengelilingi beberapa kafe yang ada di sekitar kawasan ini. Dan terkadang di hari-hari tertentu juga Sobat Lovers dapat menikmati acara live musik di beberapa restoran yang tentunya membuat suasana jadi lebih seru ya. Lampu-lampu malam akan menghiasi kawasan ini, kawasan wisata ini, kampung bule, sehingga kesannya terlihat sangat romantis pastinya. Bahkan baru-baru ini kami juga mendapat kabar bahwasannya legenda sepak bola Argentina, Joan Sebastian Veron, pasti pecinta bola sudah tidak asing lagi dengan nama tersebut ya, Joan Sebastian Veron, legenda timnas sepak bola Argentina. Joan Sebastian Veron dan istrinya belum lama ini berlibur di Pulau Dewata, Bali, yang mana ia menginap di sebuah hotel di sekitar kawasan Pantai Seminyak. Veron pun mengungkapkan kepada media bahwasannya Bali sangat indah dan menyebut ini adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi Joan Sebastian Veron, mantan timnas sepak bola Argentina. Mantan pemain sepak bola profesional asal Argentina itu pun menyempatkan diri untuk menjelajahi keindahan budaya dan alam Bali bersama sang istri. Perjalanan ke Bali telah memperdalam cinta kami terhadap Bali
Keaslian, keindahan, serta keramahan masyarakat Bali telah meninggalkan kesan mendalam di hati kami. Begitulah ungkapan hati dari seorang Veron, pesepak bola legenda dari Argentina. Meski ia liburan ke Bali dalam waktu yang singkat, Veron beserta istrinya juga sempat mengunjungi Monkey Forest Ubud dan terpesona dengan hamparan sawah yang memukau di Tegalalang, Gianyar. Yang mana setelah liburan di Bali, Veron pun berlanjut menuju ke Jakarta bersama 4 legenda sepak bola dunia lainnya untuk memberikan pelatihan kepada para pemain muda Indonesia dalam rangkaian acara bertajuk Brimo Futsal Garuda yang berlangsung pada 29 Mei hingga Juni 2023. 4 legenda sepak bola lainnya yang datang ke Indonesia antara lain seperti Roberto Carlos dari Brasil, Marco Materazzi dari Italia, Eric Abidal dari Prancis, dan Georgios Karagonis dari Yunani. Sangat luar biasa sekali tentunya. Veron, Carlos, Materazzi, Abidal, dan Karagonis memberikan pelatihan serta motivasi kepada para pemain muda Indonesia di Stadion BRI Brilian. Baik, kembali sambil kita saksikan suasana malam di Kampung Bule di Jalan Gautama Ubud. Ramai sekali suasana pada malam hari ini, Sobat Lovers. Tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang setia menyimak menonton video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan dan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan bisa menghibur Sobat Lovers semuanya. Kembali kita simak bersama pemandangan di salah satu kafe yang ada di kawasan ini. Cukup ramai sekali. Halo, cukup ramai sekali hingga antri yang cukup panjang ya, mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam antri, karena terlihat tempat duduk atau meja sudah penuh di dalam, jadi mereka harus mengantri dengan cara berdiri. Bisa kita saksikan ya, budaya mengantri dari para turis-turis atau bule. Patut dicontoh ya Sobat Lovers, budaya mengantri seperti ini. Namun budaya mengantri seperti ini sepertinya sudah mulai menjamur, sudah mulai berjalan di negara Indonesia. Di beberapa tempat wilayah sudah mulai sadar akan pentingnya budaya antri seperti ini. Menurut cerita dari teman kami yang berada di London, di Inggris, negara Inggris merupakan negara berbentuk kerajaan yang paling makmur. Bahasanya saja sudah dijadikan sebagai bahasa internasional. Jadi tidak heran jika negara Inggris memiliki nama yang tersohor di dunia, khususnya di benua Eropa. Lalu bicara tentang kebudayaan Inggris yang termasuk budaya barat, pada umumnya memang berbeda dengan budaya timur seperti negara kita Indonesia. Mulai dari segi berpakaian, kesenian, hingga adat istiadat. Bahkan bicara tentang waktu, umumnya di benua Eropa memang sebagian besar orang sangat menghargai waktu. Ingat beberapa waktu yang lalu pernah seorang menteri negara Departemen Pembangunan Internasional mengundurkan diri dari jabatannya hanya karena ia terlambat dalam sebuah sesi debat parlemen. Ia mengaku malu berat atas kejadian tersebut. Dan dari sinilah kita bisa mengetahui betapa berharganya waktu bagi orang-orang Eropa khususnya.
Baik Sobat Lovers, kembali sambil kita saksikan di hadapan kami saat ini sebuah toko pakaian, toko baju, kemeja dengan motif pohon kelapa warna putih, dengan temboknya pun juga putih, lampu warna ungu atau biru. Sangat-sangat menarik sekali toko maupun barang-barang yang dijual di dalamnya. Atau juga bisa mencicipi beberapa kuliner yang ada di sekitar kawasan ini, seperti yang ada di hadapan kami saat ini. Terlihat cukup ramai sekali juga para wisatawan ataupun mungkin masyarakat sekitar yang berada di dalam restoran ini. Terlihat sangat menarik memang berkumpul di restoran bersama teman ataupun keluarga saudara. Wisata kuliner dapat didefinisikan sebagai tindakan bepergian ke suatu tujuan untuk tujuan utama, yaitu menikmati makanan dan minuman yang ada di kawasan tersebut. Wisata kuliner seperti ini adalah bentuk ceruk pariwisata yang telah meningkat selama beberapa tahun terakhir ini. Karena memang banyak manfaat yang bisa didapatkan baik oleh penduduk lokal maupun pengunjung dari wisata kuliner tersebut. Bagi penduduk setempat tentunya dapat memberikan kesempatan untuk belajar tentang budaya dan sejarah mereka melalui makanan. Wisata kuliner juga menawarkan kesempatan bagi mereka untuk menjelajahi masakan dan hidangan baru dari budaya lain dengan cara yang lebih mudah. Bagi pengunjung atau wisatawan, wisata kuliner juga menawarkan kesempatan untuk merasakan cita rasa baru, bertemu penduduk setempat dengan minat yang sama, dan belajar lebih banyak tentang sejarah tempat yang mereka kunjungi. Serta wisata kuliner seperti ini bisa saja tentang menghargai keindahan perjalanan dan mengalami sebuah pengalaman tentang hal-hal baru. Jadi ada baiknya sebelum melakukan wisata kuliner perlu dicatat beberapa hal yang harus dipersiapkan. Seperti halnya di kawasan wisata Ubud ini banyak sekali restoran-restoran ala timur ataupun ala western, ala barat ya Sobat Lovers. Jadi barat dan timur tidak hanya berbeda dari sisi geografis, namun secara kultur atau budaya, orang-orangnya juga memiliki kebudayaan tersendiri. Apa yang dianggap lumrah bagi orang barat, terkadang bagi orang timur bisa sangat berbeda. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit seperti kebiasaan, bahasa, pakaian, dan masih banyak lain tentunya, mulai pola pikir juga. Jadi kebudayaan akan mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja seperti pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, seni. Perbedaan kebudayaan antara barat dan timur dicerminkan oleh banyak faktor yang sekaligus menjadi ciri masing-masing dalam berpola hidup. Banyak hal yang mana bagi orang barat dianggap umum ternyata menjadi sangat tidak etis bagi orang timur. Budaya timur adalah budaya yang berkembang di Asia pada khususnya, seperti Indonesia. Sedangkan budaya barat adalah budaya yang berkembang di Eropa dan Amerika, seperti negara Amerika Serikat, Jerman, ataupun Inggris. Kembali ke budaya mengantri, seperti di awal-awal video kami tadi, banyak turis-turis atau bule-bule yang mengantri demi mendapatkan hidangan di salah satu restoran. Hal tersebut tentunya sudah menjadi rahasia umum dan kita sering melihat dalam berbagai kegiatan maupun acara, orang barat akan mengantri dengan rapi, sedangkan beberapa orang budaya timur akan berabutan
berebutan sehingga akan menimbulkan kekacauan. Seringkali kita saksikan di berbagai media ataupun di televisi. Namun akhir-akhir ini beberapa orang timur sudah mulai sadar akan pentingnya mengantri, terutama generasi-generasi milenial. Tentu hal tersebut sangat baik sekali bagi perkembangan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di generasi milenial ya. Pada akhirnya kedua budaya tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing antara barat dan timur. Yang terbaik adalah jika diri kita sendiri bisa mengambil kelebihan dari masing-masing budaya tersebut. Jadi penting sekali bagi kita, terutama yang hidup di sekitar kawasan wisata seperti halnya di Bali atau di Ubud saat ini. Banyak warga negara asing atau orang dari seluruh belahan penjuru dunia yang berdatangan yang kita temui. Tentunya kita harus pandai-pandai memposisikan diri dalam hal bisnis ataupun dalam hal pertemanan apapun. Karena orang barat dan orang timur memiliki budaya yang berbeda dan bertolak belakang. Sehingga jika kita mengerti bagaimana berinteraksi dengan masing-masing budaya, maka diharapkan hal tersebut bisa meningkatkan hubungan dengan orang-orang di budaya tersebut atau di berbagai macam budaya. Baiklah, semoga Sobat Ritual Lovers bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili dari tim Ritual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Terima kasih sudah setia menyimak menonton video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan hiburan bagi Sobat Ritual Lovers semuanya. Demikian video kami pada malam hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali. Iya sih dia, saya ya. Ahí la luz.